Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 asistensi ilmu usaha tani akan melakukan FGD dengan tema analisis pengaruh dan dampak bangkrutnya tanihan. Sebelumnya FGD ataupun fokus diskusi grup adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Nopal selaku moderator atau membantu jalannya diskusi ini sampai akhir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para stakeholder pada diskusi ini. Yang pertama ada dari pihak distributor yaitu Bapak Martin, kemudian dari pihak UMKM ada Ibu Lilian, selanjutnya ada dari pihak konsumen ada Ibu Satria Yunisar, dan ada fasilitator yaitu Nurul Amana. Kemudian ada notulensi yaitu Kira Hoirunisa, dan ada dari pihak perusahaan yaitu Ibu Arina Kusuma, kemudian dari pihak petani ada Ibu Sujaya, dan terakhir dari pihak investor ada Ibu Amelia Patrisi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari pihak Pak stakeholder, adakah yang ingin menyampaikan pandangan mengenai tema yang kita diskusikan pada pagi hari ini? Silakan. Jadi dari segi perusahaan sendiri, tentunya adanya perusahaan ini untuk membantu para petani. Tapi dari petani sendiri yang kurang aware di aplikasinya, jadi minimnya pembeli dan menyebabkan bahan itu tidak laku sehingga barang yang ada di gudang itu menjadi busuk. Nah, terus untuk permasalahan kedua itu juga perlu diketahui kalau di tani itu ada taniman yang mana dapat memberikan advice kepada petani dan juga memberikan pendanaan. Nah, namun terkait pendanaan ini, petani yang dibantu itu banyak yang tidak setuju sehingga modal yang diberikan atau pendanaan yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Baik, mungkin dari pihak investor, di sini seperti yang kita tahu ya, hadirnya Tanium ini sudah sangat baik untuk membantu pihak petani. Namun di sini investor merasa jika struktur dari pelembagaan Tanium sendiri itu masih belum jelas, dan hal itulah yang membuat investor ragu untuk memberikan investasi lebih lanjut. Kalau dari sisi petani sendiri, petani itu sebenarnya merasa ragu untuk menjualkan atau meletakkan hasil komoditinya ke tani ini, karena mereka itu pernah mengalami seperti kerugian karena komoditi yang sudah dikirim itu ditolak dari tani sendiri, dan dia merasa sangat rugi karena pengiriman itu kan menggunakan biaya. Jika dikembalikan itu mereka tidak akan mendapat apa-apa. Jadi petani itu merasa rugi di sisi situ. Dari pihak UMKM? Baiklah, perkenalkan kami perwakilan dari UMKM, kami dari Wong Solo Group. Jadi di sini akibat dari permasalahan yang ada di perusahaan, akhirnya pemasokan bahan baku ataupun komoditi seperti sayuran dan buahan yang harus disetorkan ke kami setiap bulannya jadi terhambat. Akhirnya kemitraan itu tidak berjalan dengan maksimal. Dari pihak distributor ada yang disampaikan? Baik, mohon izin saya selaku manajer dari distributor Tanium sendiri ingin menyampaikan keluh kesah dari teman-teman saya di bagian distributor. Jadi permasalahan yang kami hadapi ini yaitu tidak adanya pasokan untuk didistribusi, sehingga aktivitas dari kami itu sangat kurang untuk tingkat perharinya. Jadi banyak mobil-mobil dari Tanium sendiri yang mangkir, hingga ada rumahnya, di gudang, kemudian kami nggak ada pekerjaan untuk dilakukan, sehingga banyak PHK yang terjadi di distributor di perusahaan Tanium sendiri. Itu ada dari distributor. Tolong fasilitator untuk menempelkan stiker caranya ke kartu yang kita. Nah, bila tidak ada lagi permasalahan yang disampaikan,
sampaikan, kita akan melanjutkan ke sesi potensi ataupun tanggapan mengenai permasalahan pengaruh dan dampak dari bangkrutnya Tanihub. Di antara para stakeholder ada yang ingin menyampaikan tanggapannya? Baik, silakan dari konsumen. Baik, sebelumnya perkenalkan saya salah satu konsumen yang selama ini menggunakan Tanihub sebagai keperluan sehari-hari. Saya merasa sebagai konsumen ini saya sangat terbantu, apalagi bagi saya yang sebagai ibu rumah tangga. Saya jadi tidak perlu lagi membeli sayuran ke pasar, buang-buang waktu saya untuk membeli kebutuhan rumah tangga lainnya seperti daging-dagingan atau sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi hemat waktu lah ya, karena ada Tanihub ini. Tapi yang saya rasakan Tanihub ini kualitasnya masih kurang, seperti belum lengkap kayak telur dan daging-dagingan lainnya yang saya butuhkan. Dari investor ada yang disampaikan? Baik, terima kasih. Jadi kami di sini sebagai investor sebenarnya sangat tertarik dengan hadirnya Tanihub ini sendiri. Tanihub ini kan bertujuan untuk membantu dari petani untuk menjual hasil panen mereka itu secara teratur dan dengan harga yang bisa dibilang lebih tinggi. Jadi tentunya dengan adanya tujuan yang baik dari pihak Tanihub ini sudah menarik kami sebagai investor untuk melakukan investasi kepada perusahaan tersebut. Dari pihak tadi, Kalau potensi yang dirasakan dari pihak petani itu seperti pasarnya itu sudah jelas, karena hasil panennya itu sudah pasti untuk dikirimkan ke Tanihub sendiri, dan harga yang ditawarkan dari Tanihub itu juga sesuai dengan pasarnya. Juga petani itu mendapatkan bantuan modal dari Tanihub sendiri. Itu potensi dari petani. Baik, kemitraan dengan UMKM dan Tanihub ini meliputi jual beli, produksi, distribusi produk segar maupun olahan, hingga pendanaan untuk pengembangan usaha. Nah, jadi dengan adanya kemitraan ini, kami mendapat pasokan dari Tanihub berupa buah-buahan dan juga sayuran segar dengan kualitas yang baik dari Tanihub ke UMKM. Gitu. Selain itu juga dengan adanya supply dari Tanihub melalui Tani Supply, kami bisa memasok buah segar dari Tanihub ke Wong Solo Group dan juga bisa kami ekspor ke pasar teman-teman. Jadi menambahkan dari distributor. Jadi ketika adanya Tanihub ini sangat membuka lapangan pekerjaan pada supir-supir yang ada di daerah produksi di Tanihub sendiri, sehingga ini menjadi sangat bermanfaat bagi kami untuk mendapatkan pekerjaan di kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Oke, dari permasalahan dan potensi yang telah kalian sampaikan, adakah solusi yang bisa ditemukan untuk mencari akhir dari tema yang kita diskusikan? Ya, dari pihak perusahaan. Untuk solusi harapannya, perusahaan serupa itu selalu selanjutnya diharapkan adanya komunikasi yang baik antara kami dan juga sistem lebih bersih. Izin menambahkan dari investor, seperti yang sudah disampaikan tadi, masalah yang kami hadapi itu kami ragu karena struktur kelembagaan dari perusahaan sendiri yang belum jelas. Jadi di sini kami ini berharap solusi yang kami harapkan itu adalah dari Tanihubnya sendiri itu dapat memperjelas struktur kelembagaannya, sehingga kedepannya akan berjalan sesuai apa yang direncanakan. Dari pihak petani sendiri itu mengharapkan bahwa Tanihub ini mengadakan sebuah pelatihan terlebih dahulu kepada para petani yang akan diajak kerjasama. Karena petani itu kan kebanyakan tidak berdigital dan mereka tidak paham bagaimana sistem kerja dari Tanihub sendiri dan bagaimana standar yang diberikan oleh Tanihub. Dan itu bisa mencegah pengembalian komoditi yang dimiliki oleh petani karena tidak sesuai standar. Ada lagi? Oke,
semua permasalahan, potensi, dan solusi sudah kalian sampaikan. Sekarang fasilitator akan menyimpulkan hasil dari diskusi aktivitas kita pada pagi hari ini. Jadi untuk permasalahan sendiri itu dari perusahaan, kesimpulannya itu merasa petani kurang aware terhadap hasil tani. Untuk investor itu permasalahannya merasa struktur perusahaan belum jelas. Untuk petani itu permasalahannya adalah ragu karena merasa rugi terhadap hasil tani yang apabila tidak memenuhi kualitas dari perusahaan akan dikembalikan. Lalu untuk UMKM itu permasalahannya adalah pemasakan komoditi yang terhambat. Sedangkan untuk potensi dari UMKM itu pendanaan pasokan buah segar. Lalu dari distributor ialah mampu mengenal lawan kerja. Untuk solusi yang diharapkan dari perusahaan ialah apabila ada tanihub kembali aktif kembali itu diharapkan adanya komunikasi dan sistem yang lebih terstruktur. Sedangkan harapan solusi yang diharapkan dari investor itu struktur lembaga yang lebih jelas, dan yang terakhir adalah solusi yang diharapkan petani adalah pelatihan petani. Sekian dari saya. Itulah baiklah, demikian hasil diskusi aktivitas kami pada pagi hari ini. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cut.